Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mas Jono. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang kurang sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya sehingga bisa segera beraktivitas kembali. Oke, sedulurku kabeh, dino iki aku harap cerita masalah perantauan. Apa kok wong ana sing merantau saka kampung, saka ngomah. Nah, itu yang kita akan cerita. Ya, mbok menawa engko ceritaku ana sing kurang pas, ana sing ora trep, ya tulung sedulur kabeh iso komentar, kritik, kei saran. Mergo cerita iki muga-muga iso dadi acuan, iso dadi penyemangat kanggo sedulur-sedulur sing pengen merantau. Ya, sedulurku kabeh, ngopo kok aku iso merantau saka Jawa toko Sulawesi? Ya sing pisan mergo keadaan perekonomian, kesusahan hidup, sehingga memaksa kita harus merantau keluar daerah untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Tapi wong merantau ora iso merantau modal nekat. Jadi sesuatu itu harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Ana tembunge wong tua sing tak ugemi nganti saiki, ngelingke aku dhisik sadurunge merantau. Ya, jadi wong merantau kuwi ana telu sing kudu diugemi, sing kudu iso di ngerteni, jarene ngono. Sing sepisan kuwi kudu ngerti sapa to aku iki. Sing ping pindho, aku arep nopo. Nah, sing ping telune, aku arep nyang ndi. Nah, tiga bahasa itu harus bisa kita jawab sebelum kita bisa merantau. Nah, menurutku tiga kata-kata itu sangat bermakna untuk saya jadikan dasar untuk merantau. Jadi sopo to aku iki? Nah, itu bertanya untuk diri kita sendiri, siapa saya ini? Nah, saya ini hanya anaknya petani, orang yang tidak punya bapak, seorang petani yang hidupnya serba kekurangan. Nah, itu untuk mawas diri supaya nanti kalau kita di perantauan tidak gegabah, tidak congkak, tidak sombong. Apa to sing ati sombongke? Wong gur anake petani. Ning kampung ya wong ora duwe. Apa sing ati sombongke? Ah, itu. Satu. Yang kedua, aku arep ngopo? Nah, itu pertanyaan untuk diri kita sendiri. Saya mau apa? Oh iya, saya merantau itu
arep golek panguripan sing luwih apik saka kampung. Karena mau cari kehidupannya lebih baik, makanya harus punya prinsip. Harus bisa bekerja keras, tidak malu, harus jujur, dan harus ditekuni. Apapun pekerjaan nanti yang akan kita dapat. Yang ketiga, saya mau kemana? Aku arep nyang ndi? Nah itu. Jadi kalau kita mau merantau harus sudah punya tujuan. Tujuannya mau kemana? Tidak asal kita mau pergi saja. Jadi kita punya tujuan. Oh, saya mau punya tujuan ke sana. Nah, saya punya tujuan untuk ke Sulawesi. Karena biar bagaimana di Sulawesi ada saudara, ada keluarga yang mungkin bisa membimbing, mengarahkan, dan memberi peluang untuk kita bisa berusaha. Nah itu itu yang menjadi dasar kita merantau dan kita bisa ya lebih baik dari kehidupan kita di kampung. Ya sedulur-sedulurku kabeh, orang merantau itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Butuh tekad, butuh dedikasi, butuh kerja berat. Kalau itu sudah diterapkan pada diri kita, ya insya Allah Tuhan pasti akan memberikan jalan. Karena apa? Karena kata-katanya Ustadz juga, kita juga semua mungkin sudah tahu bahwa Nabi Muhammad saja itu pernah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan agama kita, agama Islam. Karena apa? Karena di Mekah situasinya tidak bagus, jadi dia berusaha untuk pergi dari Mekah, mencari posisi, mencari strategi supaya agama itu bisa disebarkan. Begitu juga kita, karena kita di kampung kehidupan kita tidak bagus, jadi kita berusaha keluar dari daerah kita. Walaupun di kampung mungkin juga ada kesempatan, ada peluang, tapi kalau kita tidak bisa mencari kesempatan atau peluang di kampung karena mungkin persaingannya sudah berat, ya mau tidak mau kita harus merantau. Di tempat rantauan juga kita harus punya prinsip. Ibaratnya pepatah itu bilang, atau peribahasa bilang, atau kata-kata bijak itu bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu. Jadi dimanapun tempat kita merantau, kita harus bisa ikut aturan adat, ikut aturan daerah di situ. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, cara kita bergaul. Karena kita ini dari perantau, mau tidak mau kita harus bisa merangkul supaya kita bisa diajak sama-sama, kita bisa beradaptasi dengan daerah di mana kita merantau. Ya, kalau sudah itu bisa kita lakukan, kita bisa laksanakan, ya, pasti akan ada jalan. Karena sebanyak-banyaknya kita berusaha, kalau kita tidak didasari dengan tekad yang kuat, ya tidak akan berhasil. Sedulur-sedulurku kabeh, kalau kesuksesan itu tidak diukur dengan kekayaan,
Jadi kalau orang bilang sukses, bukan berarti kita itu kaya raya. Bagi saya, kesuksesan itu adalah sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Itu saya anggap itu sukses. Nah, contohnya apa ya? Contohnya kalau dulu kita makan saja ibaratnya susah, sekarang sudah bisa makan. Nah, itu sudah lebih baik, berarti kita sudah sukses. Begitu juga kita dalam berkeluarga. Kalau dalam berkeluarga kita itu harmonis, artinya saling mengerti, saling menyayangi, saling memahami, saling menerima kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Nah, itu juga saya anggap itu suatu kesuksesan. Karena banyak yang orang merantau kaya tapi rumah tangga berantakan. Banyak. Itu saya anggap itu tidak sukses. Makanya kesuksesan itu tidak diukur dari kekayaan, tapi diukur dari kenyamanan, ketentraman, ketenangan hati kita. Ya ini sadurunge yuk ngapura lur, iki cerita-cerita nggak berani ngelihatkan mukaku, isih apa ya, isih demam kamera, isih grogi. Nah, ini pertama artinya ya awal-awal kita cerita-cerita, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini iso bermanfaat kanggo sedulur-sedulur, atau mungkin ada sedulur-sedulur yang ingin menceritakan kisahnya, menceritakan perjalanan hidupnya untuk dijadikan penyemangat orang-orang yang lain. Ya bisa, artinya nanti lewat telepon cerita atau lewat email supaya bisa saya ceritakan di channel ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita ceritakan bisa bermanfaat, bisa dipahami dan bisa dimengerti bahwa kehidupan ini tidak segampang yang kita pikirkan. Butuh perjuangan, ada lika-likunya, ada kerikil-kerikilnya, tidak semulus yang kita perkirakan. Jadi itu lur yang sing iso tak sampai ke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dikomentari, dikritik, keisaran ono ing channelku iki, lan aja lali di subscribe, di like kanggo kemajuan channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat. Ya ceritane wong kampung lur, jadi isih akeh kekurangan, isih akeh kesalahan, ya disepurani wae. Wong sing ngomong iki ya wong sing ora duwe pendidikan, hanya modal keikhlasan, modal tekad ae. Ya sakmono ae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.